مرحبا أهلا بكم في الريويو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban kaifa halukum. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Atamanna an takununa daiman bi khair. Aku harap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Reoyu. Kali ini Reoyu akan kembali berbagi tutorial mengenai bagaimana cara mengetik dengan keyboard bahasa Arab, teman-teman. Jadi hari ini kita akan coba mengetik huruf-huruf dalam bahasa Arab ya, al-huruf fil lughatil arabiyyah, atau disebut juga dengan huruf al-hijaiyah. Kalau orang Indonesia biasanya sebutnya tuh huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah. Dan di sini mungkin akan sangat membantu bagi teman-teman semuanya yang juga belajar bahasa Arab ataupun belajar nahwu dan shorof ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman netra ya, meskipun teman-teman netra juga tetap bisa belajar ilmu nahwu dan shorof ya teman-teman semuanya. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kalian bisa membuat catatan di laptop kalian. Jadi selain menggunakan braille, kalian juga bisa membuat catatan dengan huruf-huruf bahasa Arab di komputer kalian masing-masing. Nah, sebelum mulai mengetik, seperti biasa kita download dulu suaranya untuk teman-teman netra. Kalau di NVDA itu vocalizernya kalau nggak salah baru ada Torik ya, aku belum cek lagi. Di perangkat lain sih aku menggunakannya Laila ya, suaranya wanita, itu lebih jelas suaranya Laila. Kalau di laptop ini di NVDA aku baru menggunakan Torik, suaranya suara pria ya, suara laki-laki. Jadi ya dua-duanya sama-sama jelas, tapi menurut aku lebih jelas yang suara Laila yang perempuan gitu, lebih enak didengarnya. Kemudian kalau suaranya sudah di-download, kita tambahkan keyboard bahasa Arabnya. Nah, keyboard bahasa Arabnya bisa teman-teman tambahkan sendiri dari pengaturan atau settings komputer teman-teman masing-masing. Oke, kalau keyboardnya sudah ada, suaranya juga sudah ada, kita bisa mulai langsung belajar mengetik. Ayo kita langsung mulai. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang di depan kita sudah ada dokumen kosong, lembar kerja kosong dari Microsoft Word. Ini akan kita jadikan sebagai tempat untuk berlatih mengetik bahasa Arab ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, pada dasarnya keyboard bahasa Arab yang ada di Windows 10 ini itu ada banyak macamnya ya. Yang paling umum itu ada yang dengan 101 keys ya, 101 keys, ada juga yang dengan 102 keys, 102 keys. Nah, biasanya aku menggunakannya yang 102 dibandingkan yang 101, lebih enak pakai yang 102. Nanti akan aku jelaskan juga apa perbedaan antara keyboard bahasa Arab yang 101 dan yang 102. Nah, pertama kita pasang dulu keyboardnya dengan menekan Alt Shift sampai dia bertemu dengan bahasa Arab. Russian, German, French, Chinese, Spanish, Dutch, Netherlands, English, United, Arabic, 102, Azerty. Oke, ini dia bahasa Arab. Oke, suaranya masih kecepatan. Bentar ya, kita lambatin dulu. Rate 85. Rate 40. Rate 40. Untuk bahasa Arab kita 40% aja ya suaranya. Nah, jadi keyboardnya sekarang sudah terpasang. Nah, untuk mengganti keyboardnya itu 101 atau 102, kita bisa menekan Ctrl plus Shift. Kita tekan Ctrl plus Shift. Arabic, United Arab Emirates, Arabic, United Document, Arabic 102 Nah, Azerty. ini dia. Jadi dia 102 Azerty atau Arabic 101. Nah, ya 101. Nah, biasanya aku gunakan yang 102 ya teman-teman semuanya. Peletakannya itu nanti ada perbedaan sedikit aja sih antara yang 101 dengan 102. Kita langsung pindahin ke 102 aja dulu. Arabic 102 Azerty. Oke, Arabic 102 Azerty. Nah, dulu waktu aku masih pakai Windows 7, tanpa harus dirubah suaranya ke dalam bahasa Arab, kita langsung bisa mengetik teman-teman. Dia langsung tombol-tombolnya itu langsung membacakan huruf Arab yang muncul di layar. Tapi sekarang di Windows 10 harus dirubah dulu suaranya baru kita bisa mulai mengetik. Karena kalau kita mulai mengetik nih,
untuk teman-teman yang netra ya, ini tidak ada suaranya teman-teman semuanya. Tuh. Space. Padahal di layar itu sudah ada huruf-huruf Space. Arabnya secara tampilan awas ya teman-teman semuanya. Tapi kalau dalam dengan menggunakan NVDA dia tidak membacakan kalau pakai suaranya dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Nah sekarang jadi kita pindah dulu ke bahasa Arab ya teman-teman. Suaranya kita pindah ke bahasa Arab dulu. Varian. Voice. Damayan. Voice. Voice. Voice direct. Nah ini dia. Jadi suara historik kurang lebih seperti ini teman-teman semuanya. Blank ini menjadi lembar kerja kosong ya. Oke, kita mulai. Yang pastinya karena huruf Arab juga berbeda dengan huruf bahasa Indonesia, yang pastinya keyboard QWERTY ini sudah tidak berlaku lagi teman-teman. Semuanya berubah. Semua tombol yang ada di depan kita itu berubah fungsinya teman-teman, huruf-hurufnya. Nah kita mulai dari layer yang pertama ya. Baris yang pertama biasanya, oh ya, aku sampai lupa. Kita itu kalau mengetik huruf bahasa Arab itu harusnya dengan rata kanan teman-teman semuanya ya. Jadi defaultnya adalah dengan menggunakan rata kanan. Karena menulis bahasa Arab itu kan dari kanan ya. Tidak seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang dari kiri. Jadi menggunakan rata kiri. Jadi kita harus berubah menjadi right line atau rata kanan ya teman-teman semuanya. Tadi aku lupa mengganti. Jadi kita ganti dulu ke rata kanan ya. Qari. And then even. Oke, kita ganti dengan rata kanan. Right element. Oke, kita kembali ke keyboard bahasa Arabnya. United Arab Emirates. Oke, sekarang kita coba mulai mengetik dari baris yang pertama ya teman-teman semuanya. United Arab Emirates. Arabic mad wa wahid. Oke, sekarang kita mulai dari huruf Q. Huruf Q dari paling kiri ya, baris pertama. Kalau kita tekan huruf Q yang muncul adalah huruf Dot teman-teman semuanya. Huruf Dot ya, dari kata domir Dot. Nah itu untuk huruf Q. Samping kanannya Sod ya, untuk kata sogir misalnya Sod, huruf Sod teman-teman semuanya. Samping kanan lagi untuk huruf E, biasanya huruf E berarti dia menjadi huruf Sa teman-teman semuanya. Huruf Sa ya, siabun dari kata siabun. Sa, huruf Sa ya teman-teman semuanya. Kemudian di sampingnya huruf E adalah huruf R. Kalau kita tekan huruf R maka dia akan jadi Qaf teman-teman semuanya. Dia akan menjadi huruf Qaf teman-teman semuanya. Jadi Qaf dari kata kola ya, Qaf. Jadi tadi huruf Q itu Dot, huruf W itu Sod, huruf E itu Sa, huruf R itu menjadi Qaf. Dan sekarang kita lanjut ke sampingnya lagi yaitu huruf T ya, Tango. Biasanya di sini huruf T. Kalau kita tekan menjadi huruf Fa ya, huruf Fa dari kata Fatimah misalnya ya. Sampingnya lagi biasanya itu huruf Y ya. Huruf Y ini kalau kita tekan menjadi huruf Ghain teman-teman semuanya, dari kata misalnya dari kata ghair ya, ghain. Kemudian sampingnya lagi biasanya huruf U. Kalau kita tekan huruf U dia jadinya adalah Ain. Ain seperti dari kata ilmun ya, Ain teman-teman semuanya. Sampingnya huruf U adalah huruf I. Kalau kita tekan huruf I yang muncul adalah huruf H teman-teman semuanya. H. Kalau orang Indonesia biasa sebutnya H besar gitu ya. H dari kata hadza misalnya ya. Kemudian sampingnya huruf I adalah huruf O. Kalau kita tekan huruf O adalah Kho teman-teman semuanya, huruf Kho ya, yang tenggorokan Kho. Misalkan dari kata khair, Kho ya teman-teman semuanya. Kemudian di sampingnya huruf O adalah huruf P. Kalau kita tekan huruf P maka dia akan menjadi H ya. Kalau orang Indonesia biasa ngomongnya H kecil, H ya, H yang tipis, H misalkan dari kata hamida. Nah, biasanya di samping huruf P ini, di samping kanannya kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah left brace dan right brace ya, atau left bracket dengan right bracket. Nah, tapi sekarang fungsi simbolnya berubah menjadi huruf tambahan lagi, yaitu kalau kita tekan di samping huruf kanan huruf P, kita itu menjadi Jim teman-teman semuanya, huruf Ja ya, huruf Jim, yaitu dari kata Jamilah misalnya ya, seperti itu. Kemudian di sampingnya Jim, di samping kanannya lagi, ini adalah huruf yang terakhir di baris pertama yaitu huruf Dal teman-teman semuanya. Ini adalah huruf Dal. Huruf Dal misalkan dari kata daiman
dari kata daiman, da ya teman-teman semua. Jadi baris pertama itu sampai di right brace teman-teman masih dipakai, atau tanda kurung kurawal kanan atau tanda kurung siku kanan itu masih dipakai teman-teman, dan itu berubah menjadi huruf jim dan huruf dal teman-teman semuanya. Nah, jadi tadi layer pertama dari huruf ki yang dimulai dari dot paling kiri, dan yang paling kanan itu adalah huruf dal dari kata daiman contohnya ya teman-teman semuanya. Itu baris pertama. Sekarang kita ke baris yang kedua teman-teman semuanya. Oke, baris yang kedua yang paling kiri biasanya itu adalah huruf A ya, A alfa. Kalau kita tekan huruf A, maka yang muncul adalah huruf Shin. shin teman-teman semuanya. Shin dari kata syai misalnya. Shin ya. Kemudian sampingnya huruf A biasanya huruf S. Kalau kita tekan huruf S, yang muncul adalah huruf Shin. Sin. sin teman-teman semuanya. Tadi huruf A itu shin, sekarang di samping kanannya huruf S itu jadi sin ya. Misalkan dari kata as-sama. Kemudian S samping huruf S adalah huruf D. Kalau kita tekan huruf D, sampingnya adalah Si. Ya. ya teman-teman semuanya, huruf ya. Misalkan dari kata yaum, ya ya. Jadi huruf D itu jadi huruf ya. Kemudian sampingnya huruf D adalah huruf F. Kalau kita tekan huruf F, yang muncul adalah huruf Iba. ba ya. Misalkan contoh katanya babun, ba ya teman-teman semuanya. Oke, di sampingnya huruf F itu huruf G. Kalau kita tekan huruf G, yang muncul adalah huruf Lam. lam teman-teman. Contoh katanya misalkan lail, malam. Jadi sampingnya huruf ba adalah huruf lam, di mana lam berada di huruf G kalau huruf G dalam bahasa Indonesia ya. Huruf lam, sampingnya huruf G adalah huruf H. Kalau kita tekan huruf H, yang muncul adalah huruf La. Alif. alif teman-teman semuanya. Alif ya, contoh katanya misalnya abun ya. Kemudian kita sampingnya lagi huruf H adalah huruf J ya teman-teman ya, Juliet, huruf J. Kalau kita tekan huruf J, yang muncul adalah huruf Alif. Ta. ta ya, ta ya. Misalnya kalau kata ta apa ya, bahasa Arab yang depan dari huruf ta, misalkan tahta ya, ta huruf ta ya teman-teman semuanya. Kemudian samping huruf J adalah huruf K. Kalau kita tekan huruf K, yang muncul adalah huruf Ta. Nun. nun teman-teman, huruf nun yang muncul ya. Jadi J itu tadi huruf ta, kalau K itu menjadi huruf nun teman-teman ya. Misalkan contoh katanya adalah nur, cahaya. Kemudian sampingnya huruf K adalah huruf L. Kalau kita tekan huruf L, yang muncul adalah huruf Mim. mim teman-teman. Mim dari kata mim sahatun misalnya. Mim ya, mamimu ya, mim. Sampingnya huruf L adalah, nah ini biasanya titik 2 atau titik koma. Tapi kalau dalam keyboard bahasa Arab, ketika kita tekan itu colon atau semicolon itu, dia akan menjadi huruf Kaf. kaf teman-teman semuanya. Kaf misalkan dari kata kitabun, kaf teman-teman semuanya. Jadi simbol titik 2 atau titik komanya sekarang kepake untuk huruf kaf dalam bahasa Arab. Nah, sampingnya lagi biasanya di samping titik 2 itu adalah tanda ini ya, tanda apa, kutip 2 atau kutip 1 ya. Nah, kalau misalkan kita tekan, ternyata dia yang muncul adalah huruf Ta. po teman-teman, huruf po teman-teman ya. Misalkan contohnya adalah toam ya. Jadi biasanya di sini simbol, tapi kalau kita ketik di dalam bahasa Arab, malah dia muncul adalah huruf po teman-teman semuanya ya. Nah, ini dia, jadi perbedaannya ada di sini teman-teman semuanya. Nah, kemudian kalau kita tekan huruf tekan sampingnya lagi, yang biasanya adalah ini biasanya apa ya? Aku lupa ingat sih kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya kita tekan samping kanan lagi, yang muncul adalah huruf Zal. zal teman-teman, huruf zal. Misalkan dari contoh kata dzalika, dzalik, zal teman-teman. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau keyboard 101 itu huruf zalnya dari kata dzalik itu kita cara memunculkannya adalah dengan menekan tombol yang ada di sebelah kiri angka 1. Biasanya tombol yang di sebelah kiri angka 1 itu kan tombol draft ya teman-teman ya. Tombol tilde atau tombol draft. Nah, di situ letak huruf zal teman-teman semuanya. Tapi kalau di keyboard 102 itu letaknya ada di samping kanannya huruf po teman-teman semua. Jadi perbedaannya hanya di situ aja. Tapi aku lebih nyaman menggunakan yang 102 dibandingkan yang 101 gitu. Oke, jadi baris 2 dimulai dari yang paling kiri itu adalah huruf shin di huruf A ya, huruf A untuk alfa itu jadi shin, dan di paling kanannya ya itu menjadi huruf zal dari kata dalik.
Oke, kita lanjut ke baris yang ketiga atau baris yang terakhir. Dari paling kiri, huruf Z Zulu. Kalau kita tekan huruf Z Zulu, yang muncul adalah همزة فوق الياء. hamzah fauqal ya, atau huruf hamzah yang berada di atas huruf ya. Ya, itu adalah untuk huruf Z. Kemudian di sampingnya huruf Z adalah huruf X. Kalau kita tekan huruf X, yang muncul adalah huruf همزة. hamzah. Nah, hamzah yang biasa ya. Nah, hamzah ini adalah di huruf X, teman-teman semuanya. Tekan sampingnya lagi, همزة berarti مسافة. huruf C. Kalau kita tekan huruf C, yang muncul adalah huruf همزة فوق الواو. hamzah fauqal waw, atau hamzah yang berada di atas huruf waw, teman-teman semuanya. Oke, sampingnya huruf C adalah huruf V, Victor. Kalau kita tekan huruf V, Victor, yang muncul adalah huruf راء. ro, teman-teman semuanya, huruf ro ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang paling kiri adalah 3 hamzah dengan hamzah fauqal ya, hamzah dan hamzah fauqal waw. Kemudian di huruf V-nya kita bertemu dengan huruf ro ya, teman-teman semuanya. Oke, setelah kita ke V, berarti sampingnya adalah huruf B. Kalau kita tekan huruf B, yang muncul adalah huruf لام. ألف. lam alif, teman-teman semuanya, lam alif. Sebenarnya untuk membuat lam alif itu kita bisa menekan huruf lam yang tadi ada di huruf G dan alif yang ada di huruf H, atau bisa juga langsung huruf B menjadi lam alif, teman-teman semuanya. Ini lebih efisien sih kalau kita butuh, karena kata bahasa Arab banyak yang menggunakan la kan, la itu artinya tidak, berarti kita bisa langsung menekan huruf B untuk memunculkan lam alif tersebut. Kemudian di sampingnya huruf B adalah huruf N, November. Kalau kita pencet huruf N, November, yang muncul adalah ألف مقصورة. alif maksuroh. Alif maksuroh adalah alif yang berbentuknya seperti huruf ya ya, teman-teman semuanya. Alif layyinah atau alif maksuroh, ini juga penting dalam bahasa Arab. Kemudian sampingnya huruf N, November, adalah huruf M, Mike. Kalau kita tekan huruf M, Mike, yang muncul adalah huruf ألف تاء مربوطة. tak marbutoh, teman semuanya. Tak marbutoh ya, tak yang bulat ya. Kalau yang tadi yang di huruf J adalah huruf tak biasa. Kalau yang di huruf M, Mike, itu adalah tak marbutoh, tak yang bulat ya, yang biasanya berada di akhir kalimat ya, teman-teman semuanya. Oke, nah biasanya mentok di huruf M. Nah, kalau bahasa Arab enggak, masih lanjut lagi. Jadi biasanya kan di samping kanannya huruf M itu adalah titik, koma, titik, kemudian slash atau garis miring ya. Nah, itu semuanya kepake, teman-teman, untuk 3 huruf terakhir dalam huruf hijaiyah, yaitu adalah sampingnya huruf M, langsung saja kita coba ketik, تاء مربوط واو. yaitu huruf waw pastinya. Jadi sampingnya huruf M, kalau kita tekan samping kanannya itu adalah menjadi huruf waw, teman-teman semuanya. Oke, sampingnya lagi huruf waw, berarti waw di koma ya. Kalau waw di koma, berarti di titik adalah زين. zim. Zim atau biasanya kita sebut huruf zai ya, teman-temannya, teman-teman semuanya, huruf zai ya. Oke, kemudian setelah huruf zai, di sampingnya lagi biasanya adalah tanda tanya ya, tanda tanya atau garis miring. Kalau kita tekan itu garis miring, yang muncul adalah huruf زين. ظاء. zo, teman-teman semuanya, huruf zo ya, zohir, dari kata zohir misalnya, zo ya, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Jadi dalam keyboard bahasa Arab, tombol-tombol simbol itu kepake, teman-teman, untuk huruf-huruf tambahannya, karena huruf bahasa Arab kan lebih banyak ya daripada huruf bahasa Indonesia ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah terlihat semuanya, sudah lengkap semuanya dari alif sampai ya. Kalau dulu kita waktu kecil belajar menghafal huruf hijaiyah dari alif, bata sampai ya, itu semuanya sudah ada di keyboard kita ya, dari baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Jadi sering-sering latihan aja biar cepat hafal di mana posisi-posisinya ya, teman-teman semuanya. Kemudian ada 2 huruf lagi nih, teman-teman, yaitu hamzah fauqal alif atau hamzah di atas alif, dan hamzah tahtal alif atau hamzah yang berada di bawah alif. Tadi hamzah fauqal ya dan hamzah fauqal waw sudah ada di huruf Z dan huruf C. Nah, sekarang kita ingin memunculkan atau mengetik huruf hamzah fauqal alif dan hamzah tahtal alif. Nah, untuk hamzah fauqal alif itu kita bisa memunculkannya atau mengetiknya dengan menekan shift plus H untuk hotel. Jadi shift plus H. Kita enter dulu, kemudian shift plus H. همزة فوق الألف. Oke, hamzah fauqal alif atau hamzah di atas alif. Kemudian
Untuk hamzah tahtal alifnya yaitu dengan shift plus huruf Y untuk Yankee. Nah, sekarang kita tekan shift dan huruf Y ya teman-teman semuanya. همزة تحت الألف. Nah, hamzah tahtal alif atau hamzah yang berada di bawah alif teman-teman semuanya. Nah, di sini sudah ada همزة فوق hamzah الألف. fawqa alif dan مثل همزة تحت الألف. hamzah tahta alif ya teman-teman semuanya. Jadi sekarang sudah lengkap semuanya. Oke. Kemudian wa idza aradna kitabata bil harokat, kalau kita mau mengetik dengan harokat, jadi menambahkan huruf-huruf ini dengan harokat, baik itu fathah, fathatain, doma, domatain, kasroh, kasrotain dan sukun. Kemudian plus juga tasydid atau syadda ya, kita biasa menyebutkannya tasydid, itu juga ada teman-teman semuanya. Tapi biasanya digunakannya adalah untuk menuliskan lafaz atau ayat suci Al-Quran ya teman-teman semuanya. Kalau dalam bahasa percakapan biasanya kita gundul aja, tidak menggunakan harokat. Nah, sekarang kita praktikkan saja. Kita akan menggunakan shift teman-teman semuanya untuk memunculkan harokat pada huruf-huruf yang kita ingin kasih harokat. Kita enter saja dulu. Nah, kita contohkan dengan satu huruf, misalkan kita tekan huruf ba ya, kita dengan huruf ba. باء. Nah, ba ini, huruf ba ini kita mau kasih harokat fathah. Nah, harokat fathah itu adalah dengan menekan shift ditambah dengan huruf ki ya, Quebec. Jadi kita tekan huruf shift, tekan shift maaf dengan huruf ki ya. Shift plus ki. فتحة. Nah, fathah. Sekarang di huruf ba-nya sudah ada harokat fathah teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita kasih harokat fathatain. Fathatain itu di sampingnya fathah, yaitu di huruf W. Berarti shift plus W. Nah, kita kasih dulu huruf ba-nya, باء. kemudian shift plus W. تنوين الفتح. Nah, tanwinil fathah atau kalau kita sebutnya fathatain ya, dua harokat fathah, fathatain, double fathah gitu ya. Tanwinil fathah. Kemudian kita kasih sampingnya lagi, sampingnya huruf W itu huruf E. Nah, kalau kita shift plus huruf E, maka yang muncul adalah harokat dhammah teman-teman semuanya. Nanti ba menjadi bu dibacanya ya. Kita kasih ba dulu. باء. Ba, kita kasih dhammah yaitu shift plus E. ضمة. Dhammah. Jadi bu teman-teman. بو. Nah, مثل bu فات. kan. Kemudian kita kasih lagi sampingnya huruf E adalah huruf R. Kalau kita tekan shift dengan huruf R, maka yang muncul adalah dhammatain atau tanwinil adham. Tanwinil dham ya. Dhammatain, maka bu menjadi bun. Ba, باء. shift plus R. تنوين الضم. Nah, tanwinil dham atau dhammatain kalau kita sebutnya ya. Dua domah, double domah gitu ya. Oke. Nah, untuk harokat yang pertama hanya ada di 4 atas itu, di ki, w, e, r, tapi plus shift semuanya. Nah, untuk 3 harokat lainnya yaitu sukun, kasroh dan kasrotain, itu adanya di layer ketiga teman-teman, di baris ketiga, yaitu adanya di huruf X, C, dan V. Nah, kita praktekkan aja langsung. Lagi kita pakai huruf ba lagi. باء. Kalau huruf ba ini kita kasih shift plus X, X-ray, maka dia akan munculnya adalah tanda سكون. sukun teman-teman semuanya ya, atau harokat mati ya, sukun ya. Kemudian kita perhatikan lagi di ba lagi, kita tekan huruf ba lagi. باء. Kemudian kita shift plus C, Charlie. Shift plus C, maka yang muncul adalah harokat كسرة. kasroh teman-teman semuanya. Kasroh berarti ba ini dibaca menjadi B ya teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir adalah kasrotain atau tanwil kasr. Nah, tanwil kasr atau kasrotain ini dengan shift plus V ya teman-teman semuanya. Kita kasih ba lagi, باء. kemudian shift plus huruf V. تنوين الكسر. Nah, tanwinil kasr atau kasrotain ya, kita sebutnya kasrotain. Nah, sudah lengkap semua. Sudah ada huruf ba dengan fathah, dengan fathatain, dengan dhamma dan dhammatain, sukun, kasrah dan kasrotain. Nah, terakhir adalah tasydid. Tasydid itu adalah berbeda untuk yang 101 dan 102. Kalau 101 kita menekannya dengan huruf shift yang ditambahkan dengan huruf yang di samping kirinya enter teman-teman semuanya. Jadi kita tekan shift, satu tombol di samping enter. Kita praktekannya di huruf ba lagi ya teman-teman semuanya. Huruf ba mana nih? باء. Kita kasih tasydid. Shift plus satu tombol di sebelah kirinya enter. شدة. Nah, syadda.
Nah, syadda dia sebutnya syadda ya, bukan tasydid di sini. Nah, kalau untuk yang 101 itu kita tekannya dengan shift plus draft teman-teman, yaitu satu tombol di sebelah kirinya angka 1. Nah, di situ kalian bisa praktekin kalau kalian pakai keyboardnya yang 101 ya, untuk memunculkan tasydid teman-teman semuanya. Oke, jadi seperti itu sudah semuanya. Oh ya, ada satu lagi. Kalau di bahasa Arab Al-Quran ya, itu ada bendera ya, biasanya mat yang dibacanya lebih dari 2 harokat panjang ya, seperti 5 harokat atau 6 harokat ya. Itu biasanya seperti mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, kemudian mat lazim musaqqal kalimi dan sebagainya, itu menggunakan yang bendera itu. Nah, itu di sini disebutnya sebagai alif madda. Nah, alif madda itu adalah dengan menekan shift plus huruf N teman-teman semuanya. N untuk November ya teman-teman semuanya. Coba kita praktekkan apakah benar. Shift plus N. Alif madda. Nah, alif madda. Jadi bentuknya seperti itu teman-teman. Jadi huruf alif di atasnya ada benderanya teman-teman. Nanti akan kita praktekkan juga di contoh kalimatnya ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum aku membuat contoh kalimat dengan huruf-huruf bahasa Arab, di sini aku sudah coba untuk membuat menuliskan lebih tepatnya surah Al-Fatihah teman-teman semuanya di sini. Jadi teman-teman bisa mendengarkan bagaimana contohnya si Torik ini membacakan tulisan dalam bahasa Arab teman-teman semuanya. Nah, ini ayat suci Al-Quran ya teman-teman semua. Jadi kurang lebih suaranya seperti ini teman-teman semuanya. Kita coba dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi seperti itulah teman-teman kurang lebihnya ya, dengan berbagai kekurangannya ya, karena ini kan suara mesin ya, suara robot, jadi seperti ini kurang lebihnya. Tapi untuk membantu teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran dan ingin membaca Al-Quran dari internet gitu ya, jadi teman-teman bisa menggunakan suara si Torik ini teman-teman semua. Jadi semua tulisan dalam bahasa Arab, baik yang ada harokatnya ataupun yang tidak ada harokatnya, itu bisa dibacakan oleh si Torik ini teman-teman semuanya ya. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita siap untuk mempraktikkan mengetik dengan keyboard bahasa Arab dengan membuat kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Nah, kalimat-kalimat yang akan aku buat, kalimatnya menggunakan bahasa Arab yang berdasarkan aturan ilmu nahwu ya teman-teman semuanya. Jadi bukan bahasa Arab amiyah ya, lebih ke bahasa Arab fus'ah teman-teman semuanya. Nah, kita buat dulu kalimat sederhana aja, misalnya menggunakan apa? Menggunakan fi'il mudhari misalnya. Minum, yashrobu, kami minum deh, kami minum, nashrobu. Apa minum apa? Minum teh, kami minum teh jam 7, kami minum teh jam 7 setiap hari misalnya. Wah, rutin minum teh ya. Kami minum teh jam 7 setiap hari. Berarti nashrobu syai' fis-sabi'ati kulla yawm. Fis-sabi'ati kulla yawm. Oke, berarti kita praktekkan dulu. Ini berarti kita yang huruf gundul dulu karena ini menggunakan bahasa percakapan ya. Jadi nggak usah pakai harokat dulu. Kita mulai nashrobu, berarti nun, shin, ro, ba ya. Ba, nashrab. Oke, nashrobu, asyai, kemudian alif mana nih? Alif, lam, shin, kemudian alif, kemudian pakai alif, bisa bisa hamzah fauqal alif atau hamzah tahta alif ya. Kita pakai hamzah tahta alif aja. Hamzah tahta alif ya, syai. Kemudian syai. Fi berarti pakai fa. Fa. Ya. Fi. Masafat. Fi alif. Alif. Lam sin ba. Ya, ba. Alif dulu ya, maaf ya. Alif. Asa. Masafat. Ba. As-sabi'ain. Ain. Ta marbutah. Ta marbutah. Ba. Masafat. Ya, fi sa'ati sabi'ah ya sebenarnya. Fi sabi'ah pada pukul 7 ya. Fi sa'ati sabi'ah kulla yawm. Berarti kaf, lam, kulli, masafat. Ya, mim. Waw dulu ya, maaf. Waw, mim. Oke, kulla yawm. Kemudian titiknya itu kita bisa kasih shift
di tempat titik yang seperti biasa ya teman-teman semuanya. يوم فاصلة Setelah itu koma. نقطة Nuqtatan. Nah, inilah titik teman-teman semuanya. Kita coba dengarkan. نشرب الشاي في 7 كل يوم. Nah, ini bacanya dia agak aneh ya teman-teman kalau tidak menggunakan harokat ya teman-teman semuanya ya. Nashrobu syai fi 7 kulla yawm. Artinya kami minum teh jam 7 setiap hari. Fi 7 jam 7 ya teman-teman semuanya setiap hari. السطر Contoh kalimat yang kedua. Sekarang kita coba menggunakan fi'il madhi misalnya. Fi'il madhi berarti lampau kalimat ya. Kalimat lampau misalnya apa ya? Misalnya dia perempuan berarti hiya, langsung aja kita tulis ya. عين Iya. ها يا هي مسافة Dia adalah orang yang berarti karena dia berarti allati ya. Allati isim mausul nih teman-teman. Alif, lam, ta تاء allati ya. ياء التي مسافة Allati yang telah membelikanku, berarti karena perempuan berarti ishtarat li ya, li untukku atau membelikanku gitu ya. Alif berarti ishtaroli berarti alif, shin, شين ta, تاء ro, راء kemudian tak lagi, تاء kemudian اشتريت lam لام ya. ياء لي مسافة Ishtarat li membelikan saya apa misalnya? Apa ya? Buku ini, hadza kitab, kemeja ini hadzal qamis ya, al-qamis ya, kemeja. Hadza berarti ha, عين عين ها kemudian zal ya, ذال fathah, ألف alif maaf ya, kok مسافة fathah jadinya. Hadza, kemudian al-qamis alif lam qaf, قاف mim ميم ya, ياء shad. صاد القميص Oke, مسافة نقطة. استفهام نقطة هي التي اشترت لي هذا القميص Oke ya, dia adalah orang yang telah memberikanku kemeja ini gitu ya. Hiya allati ishtarat li hadzal qamis ya. Misalkan dia ada yang bertanya gitu ya, man ishtara laka hadzal qamis? Siapa yang telah memberikan kamu kemeja ini gitu. Siapa yang telah membelikan kemeja ini untukmu gitu. Kemudian sekarang kita coba buat kalimat tanya السطر ya, kita التالي menggunakan tanda tanya. Tadi manistarulak itu juga bertanya ya, siapa yang telah membelikanmu? Manistarulak, siapa yang telah membelikanmu? Gitu. Kemudian sekarang kita pakai apa ya? Kapan deh, pakai kapan ya. Mata berarti kapan kau akan pergi? Kapan kau akan pergi ke Kota Madinah ya, ke Kota Madinah Al-Munawwarah. Ayo, siapa yang mau pergi ke Kota Madinah? Semoga kita semua bisa berangkat ke sana ya, amin. Oke, kapan kamu akan berangkat ke Kota Madinah Al-Munawwarah? Kita langsung tulis mim berarti ta, kemudian menggunakan alif maksurah ya. تاء مربوط تاء ألف مقص Kemudian مسافة akan pergi berarti satadhabu ya, fi'il mudhari yang biharfis sin ya, dengan menggunakan huruf sin ya, bil harfis sin fi'il mudhari. Berarti sin, سين ta, za, ذال ha, هاء ba باء ستذهب ya. مسافة Satadhabu ila berarti alif, bisa alif tahta hamzah tahta alif boleh, همزة تحت الألف لام. لام alif maksurah, ألف مقصورة إلى alif lam Madinah, ميم dal ألم يساوي دال ياء ya, nun نون ta marbutah, تاء مربوطة دنا مسافة alif ألف lam لام mim ميم nun نون munawarah berarti waw ro ta marbutah. Alif. Alif waw تاء واو kemudian ro ta marbutah. تاء مربوطة Oke. Tanda tanya posisinya seperti biasa tapi dikasih shift ya teman-teman semuanya. المناورة استفهام Ya, istifham tetap dikasih shift ya teman-teman ya, istifham
tanda tanya ya teman-teman semuanya. متى ستذهب إلى المدينة المنورة؟ Oke, kapan kamu akan berangkat atau akan pergi ke Madinah? Nah, kenapa di sini kita kasih Al-Madinatul Munawwarah? Karena sebenarnya Al-Madinah itu sendiri artinya kalau dalam bahasa Arab artinya pinggir kota gitu ya. Jadi kalau untuk spesifiknya kota Madinah yang ada di Mekah, berarti Al-Madinatul Munawwarah atau Al-Makkatul Mukarramah ya. Kota Mekah Al-Mukarramah dan kota Madinah Al-Munawwarah ya. Jadi mata satadhabu ilal Madinatul Munawwarah? Kapan kamu akan berangkat ke Madinah, ke kota Madinah? Kapan kamu akan pergi ke kota Madinah? Al-Ghad insyaallah. Besok insyaallah besok gitu ya. Wah, enak banget ya berangkat ke sana. Oke, jadi seperti itu kalau bahasa percakapan gundul aja tidak ada harokatnya. Nah, sekarang kita praktekkan satu lafaz Al-Qur'an yang menggunakan harokat ya. Kita gunakan harokat biar kita praktekin harokatnya. Kita ambil aja satu ayat Al-Qur'an ya. Nah, di sini kita coba biar sekalian mempraktekkan alif madda tadi yang menggunakan alif ada benderanya teman-teman. Nah, itu biasanya ada di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, kita ambil aja misalkan surat An-Nasr ayat 1 teman-teman semuanya ya. Nggak terlalu panjang, teman-teman juga pasti hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa. Nah, berarti kita satu-satu dulu. Idza dulu. Idza yang artinya adalah apabila. Idza berarti Hamzah boleh pakai alif aja sebenarnya, tapi lebih enak pakai Hamzah tahtal alif ya, karena harokatnya kasroh nantinya. Hamzah tahtal alif. Hamzah tahtal alif. Kemudian kasih harokat kasroh berarti shift plus C ya, shift plus C. Tanwin al-kaptan kasrah. Kasroh. Zal. Fathah berarti shift plus Ki. Wahid. Fathah. Kemudian alif. Iza jaa telah datang berarti jim ya, kita tekan huruf jim. Jim. Kemudian fathah lagi. Wahid fathah. Kemudian baru kita tekan alif madda tadi shift plus huruf N November ya. Alif madda. Nah, alif madda kemudian hamzah. Fathah lagi. Fathah. Spasi. Kemudian nasrun berarti pertolongan. Nun. Fathah. Sod. Kemudian sukun. Sukun. Kemudian ra. Kemudian tanwin al-dham. Kemudian lafaz Allah ya. Alif lam lam tasydidnya jangan lupa. Syadda. Kemudian dengan huruf ha. Kemudian kasrah. Allah. Kemudian wal fath. Waw. Ta marbut. Waw. Fathah. Kemudian alif lam sukun ya. Sukun. Kemudian fa. Fathah. Ta. Kemudian dengan sukun. Wa alfa sukun. Kemudian dengan ha. Jim. Ha. Ya, oke. إذا جاء نصر الله والفتح. Oke, kita nih salah nih. همزة تحت جاء. نصر الله. نصر مسنون. فتح صاد سراء تنوين الضم. Oke, ini dia kita مسافة تنوين الضم. ضمة. إذا جاء نصر الله والفتح. Oke, إذا جاء نصر الله والفتح. Nah, ya bacanya lumayan aneh ya, karena ini suara mesin, suara robot ya. Jadi seperti ini. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, ini menggunakan harokat teman-teman semuanya. Jadi kalau lafaz Al-Qur'an kita bisa menuliskannya dengan mempraktekannya dengan menggunakan harokat ya teman-teman semuanya. Nah, sedangkan yang di atas karena bahasa percakapan, jadi tidak perlu menggunakan harokat, gundul aja, lebih cepet ya. Tadi kalau menggunakan harokat tuh lebih lama nulisnya ya, karena harus menyesuaikan nih. Jadi aku juga belum terbiasa untuk mengetik dengan cepat ya dengan keyboard bahasa Arab, karena belum terlalu hafal-hafal banget gitu ya. Jadi kadang masih bingung, aduh lupa letaknya di mana ya. Oke teman-teman semuanya, sekian untuk tutorial mengetik
dengan huruf-huruf bahasa Arab, dengan keyboard bahasa Arab. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada pertanyaan, teman-teman semuanya bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan aku balas. Teman-teman semuanya, kalian bisa praktikkan langsung di komputer kalian masing-masing, dan semoga semuanya bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. شكرا كثيرا للمشاهدة ونراكم في الفيديو التالي. مع السلامة يا أخي وأختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.